Kita tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita sedang menyuap nasi, maka saat itu kita sedang berhubungan paling tidak dengan 5 orang. Pertama, yang menanam padi. Kedua, yang membawa padi ke kilang padi, mengupas kulit padi menjadi beras. Keempat, yang menanak, memasak nasi. Kelima, orang yang menyiapkan. Kalau dia dibeli, delivery, diantar. Keenam, bahwa di sana orang mesti sehat, orang mesti yang menjaga kesehatan semua pelaku sehingga sampai ke mulut kita. Artinya untuk satu momen dari fase kehidupan yang panjang saja kita tak boleh putus hubungan dengan 5 orang. Baru satu sampel. Lalu mungkinkah ada makhluk yang lemah, dhaif, fakir, hakir, tak bermakna ini bisa putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada. Nah, orang mesti menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat. Salat itu adalah komunikasi menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapatnya dari mana? Wahyu. Yang mewahyukan siapa? Allah. Melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Salat sendiri secara bahasa artinya tulang belakang. Salat, tulang belakang. Apa hubungan salat dengan salat? Karena salat adalah ibadah yang membengkokkan tulang belakang. Kapan itu? Ruku dan sujud. Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar, sujud. Salat secara bahasa artinya doa, doa. Rabbi firli wali walidayya, doa. Allahumma firli warhamni, doa. Tapi ada satu ibadah berdoa sambil membengkokkan, membungkukkan tulang belakang. Ruku, sujud. Adapun salat menurut syariat Islam, salat menurut istilah adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Aqwalun, ucapan. Ada ucapan kalau tidak dibaca salat batal. Apa itu? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maka disebut ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah salat. Sebab itu salat ini Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang terkait dengan salat ini banyak sekali. Kita akan bahas salah satu daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, tetap mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus salata, fa maka, idza apabila, qadaitum kamu sudah melaksanakan salat. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Salat yang terikat dengan waktu. Salat pagi, isyraq, duha, awabin. Malam, tahajud, witir. Salat yang tidak terikat dengan waktu. Salat tahiyatul masjid. Salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Salat sunat, Idul Adha, Idul Fitri. Salat sunat istisqa, minta hujan. Salat yang dilaksanakan sendirian. Salat hajat, salat sunat taubat, salat sunat banyak sekali. Istikharah. Oleh sebab itu maka kalau sudah kamu laksanakan salat ini, selesaikah masalah dengan selesai melaksanakan salat? Fa idza qadaitumus shalah. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, apa yang perlu kamu lakukan? Fadhkurullah. Fadhkurullah. Fadhkuru, zikir. Zikir itu apa? Menyebut di mulut, mengingat di hati. Menyebut di mulut Allah, mengingat di hati. Tak ada suaranya. Mengingat. Di mana sebenarnya? Di hati.
berdegup, berdetak di jantung. Makanya disebut dengan ya muqallibal qulub, yang berbolak-balik. Kenapa disebut dia muqallibal qulub? Allah yang membolak-balikkan hati. Hari ini pagi berzikir, siang lupa. Jangankan dari pagi ke siang, dari siang ke petang, dari petang ke malam. Tadi berzikir, sekarang lupa, berbolak-balik. Sementara kita maunya jangan sampai putus. Fadhkurullah, mulut menyebut, hati mengingat. Fadhkurullah. Kapan itu? Pada kondisi apa? Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubikum. Wa ala junubikum, jambun, samping. Junubikum, ketika kamu sedang menempelkan sisi tubuhmu ke lantai, berbaring. Saat berdiri, menyebut, mengingat Allah. Saat duduk, menyebut, mengingat Allah. Saat berbaring, menyebut, mengingat Allah. Kenapa yang disebut tiga ini? 1, 2, 3. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, dimanapun dia tinggal, maka posisi kondisinya tidak kurang, tidak lebih daripada 3 ini. Yang sedang beraktivitas, mengajar, berolahraga di kampus, dia sedang berdiri. Dan dia menyebut Allah. Yang sedang dalam keadaan duduk di kantor, dan dia menyebut, mengingat Allah. Yang sedang saudara-saudaraku terbaring di rumah sakit, dia juga menyebut dan mengingat Allah. Yang disebut itu apa? Ada yang menyebut afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ini yang paling afdal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sambil berjalan, la ilaha. Selama tidak di tempat najis, WC, toilet, tak boleh. Itu pun sebelum masuk ke dalam tetap. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tetap menyebut la ilaha illallah. Oh, saya diajarkan guru saya tasbih, zikir juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhan. Tapi ada Habib mengajarkan saya, katanya Pak Ustadz salawat aja, zikir juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena di sana juga ada menyebut Allah dan hati tetap mengingat Allah. Tapi guru saya mengajarkan Allah saja Pak Ustaz, enggak ada yang lain-lain. Allah, Allah, Allah. Dan ada yang mengatakan enggak boleh menyebut ismul mufrad Allah. Al-Quran menyebut fazkurullah. Sebutlah Allah. Jadi kalau ada yang melarang, jangan sebut Allah. Loh, Allah nyuruh kok. Fazkurullah. Tapi mesti dipraktekkan dalam hadis Nabi. Mana dalil dari hadis Nabi? La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang di atas muka bumi ini menyebut Allah. 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 Jadi itulah, saya ngaji ke sana kata yang paling afdal ini, ngaji ke sini katanya ini, kata Habib ini, kata Kiai ini. Terus belum ada yang saya amalkan lagi Pak Ustaz. Itu yang salah. Salah. Saya bingung yang mana Pak Ustaz. Buat la ilaha illallah 1000. Subhanallah 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000. Allah 1000. Wah, enggak boleh. Bid'ah. Enggak boleh nih. Kenapa pakai 1000 ini? Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum tidur malam menyimpul alfa uqdah. 2000 simpul tali. Yusabbihu, bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Dulu sahabat Nabi sebelum tidur malam 2000. Sekarang kita remote. Oleh sebab itu maka ini tetap menyebut. Tapi hati tetap mengingat. Ya Rasulullah, ya. Saya kalau berdoa, saya ada bersolawat. Doa ada solawat. Kadang solawatnya dipangkal.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kadang salawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berapa kujadikan dari doaku itu salawat kepadamu? Bagaimana kalau seperempat ya Rasulullah? Baik kata Nabi. Kalau engkau mau tambah, tambah lagi. Bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Baik. Kalau kau mau tambah, tambah lagi. Bagaimana kalau 2/3 dari doaku itu kujadikan solawat? Bagus. Kalau kau mau tambah, tambah lagi. Bagaimana kalau seluruh doaku itu adalah solawat? Kaffallahu hammaka. Allah mencukupkan segala keinginanmu. Allah hilangkan segala kesusahanmu. Dan Allah ampunkan segala dosa-dosamu. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi Allah 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat derajat kemuliaan 10 tingkatan. Oleh sebab itu maka ini adalah mulut menyebut. Kita ini semakin tua, semakin bertambah usia, mulut bukan semakin diam. Banyak orang beranggapan, saya waktu masih mudanya aja suka ngobrol-ngobrol cerita ini Pak Ustaz. Nanti kalau udah agak-agak tua dikit insya Allah diam. Pengalaman saya ketemu orang tua makin gak berhenti. Ceritanya sudah habis. Cerita sudah habis, dia ulang cerita baru. Seperti CD rusak. Tapi ketika saya berada di suatu daerah kawasan, orang-orang tua banyak sekali. Saya tanya satu kata, dia jawab satu kata. Saya tanya, baru dia ngomong. Heran, kenapa ketika ketemu orang tua ini ngobrol nggak tentu arah, ngalor ngidul, nggak jelas, nggak berhenti-berhenti. Malah satu cerita diulang 3 kali. Tapi kenapa kepada orang tua ini dia diam, tapi tangannya tak berhenti. Ternyata mereka punya wirid, mereka punya amalan rutin. Saya tanya, Tuan, apa yang dipetik? Tasbih. Berapa sehari? Tak banyak. Berapa? 5.000. Dia punya amalan rutin 5.000. Maka bertambah usia kita, mudah-mudahan bertambah pula zikir kita insya Allah. Selesaikah masalah dengan tegak, duduk dan berbaring? Belum. Apa lagi? Fa idza qadaitumus shalah, kalau kamu sudah salat, fadhkurullah, sebutlah dan ingatlah Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa ala junubikum, saat berbaring. Fa idza tuma'nantum, pada saat perang, dikejar-kejar musuh, tidak tenang, kamu tunda salat. Tapi pada saat aman damai, fa idza tuma'nantum, kalau sudah aman, fa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Berapa kali kata salat diulang Allah di dalam ayat ini? Belum selesai, sudah 2 kali dia ulang. Fa idza qadaitumus shalah fa aqimus shalah. Dari satu salat ke salat berikutnya, apa yang membuat koneksi hubungan kita tidak putus dengan Allah? Zikir. Bulat, titik di tengah. Jam 12 azan zuhur, salat. Jam 3 lewat azan asar, salat. Jam 6 lewat sedikit azan maghrib, salat. Jam 7 kurang lebih, salat. Lalu di antara salat ini zikir. Ayat ini membantah, membatalkan pernyataan orang yang mengatakan kalau sudah zikir tidak perlu. Hayya 'alas shalah. Kalian sholat, pergi sholat. Bapak enggak sholat? Saya sholatnya di sini. Ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji, sedang sakit demam panas, dia panggil santri untuk membopong, memapah, membawa ke masjid pesantren Tebu Ireng. Dia baca dalam biografi. Kiai kan sedang sakit, ini panas demam. Apa kata beliau?
panas tubuhku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya neraka jahanam. Belajar di Makkah, bukan sekedar belajar di Makkah. Mengajar di Masjidil Haram sebelum pulang. Pernah mengajar ke Masjidil Haram. Tapi sholat berjamaah tetap tidak tinggal. Sholat, ini belum ada apa-apa sudah mengaku cukup dengan sholat batin zikir saja. Sholat kamu cuman dikit, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat saya tidak pernah putus. Sholat bukan zikir. Dalam sholat ada zikir, tapi zikir bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Fa'idha tuma'nantum, kalau sudah aman, damai, tidak ada musuh, maka fa'aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Tapi inti dari sholat itu adalah zikir. Maka tidak membatalkan. Malah dalam ayat ini disebutkan, sholat di antara sholat dengan sholat, diapit sholat, di tengah-tengahnya adalah zikir. Astaghfirullah, zikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, zikir. Sholat lagi. Sholat satu, sholat dua. Masih ayat yang sama. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Solat, pengulangan menunjukkan pentingnya solat. Sampai 3 kali tikrar, litaukidil makna. Sesungguhnya solat itu bagi orang-orang yang beriman, kitaban mauquta. Sudah ada waktu yang ditetapkan, tidak boleh digeser, diobrak-abrik. Waktu solat itu Pak Ustadz, siapa yang menetapkan? Allah. Diberitahukan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawanya siapa? Jibril Alaihissalam. Mana dalilnya? Buka kitab Muwatta. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179. Makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Setelah peristiwa Isra Mi'raj, datang Jibril alaihissalam mengajarkan tata cara gerakan sholat, jumlah rakaat, lengkap dengan waktunya. Subuh begini, zuhur begini, asar begini, isya begini, maghrib begini, isya begini. Muru auladakum, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asroh, pukul untuk memberikan efek jera 10 tahun. Sebelum 7 tahun sudah ajarkan dia menghafalkan surat-surat pendek. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak kami sudah sholat. Terus suami kami belum sholat. Waduh, kepala rumah tangga imam tidak sholat. Baik, ada pertanyaan dari jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang istimewa mendahului sholat, Ustaz, yaitu azan. Azan yang lafaznya diantaranya memuji-muji Allah dan Rasulnya. Apakah korelasi azan dengan sholat? Apakah hanya sebatas memanggil kita untuk sholat atau ada makna yang lebih dalam? Terima kasih Ustaz. Bagaimana cara kita memanggil orang banyak untuk sholat? Kalau begitu kita tiup saja trompet. Ambil tanduk kerbau, tiup trompet. Kata sahabi, jangan. Karena meniup trompet ini tradisi Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh mengikut tradisi orang lain. Oh, kalau begitu kita pukul lonceng. Jangan. Itu tradisi Nasrani. Jadi kalau begitu bagaimana? Bermimpi salah seorang sahabat. Disampaikan kepada Nabi. Maka azan, takriri. Azan. Ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang dilihat oleh sahabat Nabi. Ini juga bagian dari sunnah. Itulah lafaz azan yang kita dengar sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka fungsi azan yang pertama adalah menunjukkan masuknya waktu. Fungsi azan yang kedua adalah memanggil orang untuk datang ke masjid. Tapi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada keterangan lain. Azan mengusir angin puting beliung. Azan mengusir jin yang merasuk seorang. Azan. Makanya kalau ada orang ngomongnya ngalor ngidul ngawur, nggak tentu orang azan telinganya.
Nah, oleh sebab itu maka ditanamkan akidah, dikuatkan batinnya. Setelah dia dengar azan ini, berkumpul datang bersama. Azan mengingatkan kita tentang hayya 'alas shalah, dikuatkan lagi. Ada pemanasan. Azan adalah bagian dari episode. Kalau main bola tidak langsung masuk ke lapangan sepak bola, bisa kram. Pemanasan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang sedang kita lakukan? Kuat. Makanya ketika mendengar seruan azan, seolah-olah seakan-akan sedang mendengar seruan panggilan pada hari kiamat. Pada saat azan tidak lagi boleh berbicara. Pada saat azan menyambut seruan azan. Siapa yang menyambut seruan azan seperti ucapan muazzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ditutup dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Tambahan dalam riwayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka wajiblah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tersentuh hatinya dengan azan dan menjawab seruan azan sehingga dia mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.